Babu tahrim intisabil insani ila ghairi abihi wa tawallihi ila ghairi mawalihi. Bab keharaman menisbatkan diri atau seseorang kepada selain ayahnya. Wa tawallihi ila ghairi mawalihi. Ada mawali itu adalah istilahnya tuan yang memerdekakan seorang budak. Maka ikatan budak ini dengan tuan ini ikatan wala. Wala itu nanti adalah saling mewarisi. Dan di sini juga ada kebanggaan. Dia diperdekakan oleh siapa? Nah, ini nggak boleh. Dia ikatan walaknya dengan si A, dia ngomong dengan si B. Ini sama dengan merubah nasab tadi. Jadi nggak boleh seorang anak menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Hukumnya haram, dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh baginda Nabi, dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah mengadopsi. Kalau masalah insaniyah, masalah kemanusiaan dan menolong kepada sesama, Islam sangat menganjurkan. Tapi tanpa harus merubah nasab. Kita ada melihat anak ada di yatim piatu atau anak orang tua yang meninggal atau anak yang nemu di pinggir jalan, naudzubillah karena negeri rusak, ada bayi yang ditemukan. Kita rawat, sah dan dianjurkan yang demikian. Bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban, tapi tanpa harus merubah nasabnya. Tidak boleh merubah nasabnya. Dan hukumnya haram. Sebab berkenaan dengan merubah nasab ini akan ada merusak banyak hal. Dan harus perhatikan. Misalnya dimasukkan ke akte. Merusak banyak hal. Sehingga orang yang ini aslinya orang luar, misalnya anak gadis atau anak laki-laki kita ambil dari luar dan kita rawat. Kita boleh merawat dia, membiayai dia sampai menjadi ulama, sah-sah saja. Dan Islam hendaknya seperti itu. Tapi di saat harus kita nisbatkan kepada kita misalnya, maka menjadi tidak diperkenankan. Haram. Karena apa? Ini akan ada permasalahan yang berat, yang salah. Nanti apa? Urusan anak tersebut dengan anak-anak yang lainnya. Menjadi seolah-olah mahram, padahal bukan mahram. Kemudian nanti di saat orang tua meninggal, dia merasa berhak mewarisi karena ada suratnya. Masih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan ini semuanya. Maka dilarang. Dan termasuk kabair, dosa besar menisbatkan ini. Ancamannya gede di sini nanti. Tidak masuk surga, segala macam. Bahkan riwayat hukum ini bahaya sekali. Maka jangan sampai ada seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Atau mengingkari ayahnya. Sejelek apapun itu ayahnya. Sayyidina Ikrimah tidak pernah merubah nasabnya Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan nilai plus dari bapak yang kafir ternyata dia bisa menjadi seorang muslim yang baik. Nah ini, jadi tidak boleh merubah nasab, hati-hati. Adopsi hati-hati, nggak boleh. Kalau kita mengambil anaknya seseorang, ambil, rawat dia sampai hebat, sampai alim, iya, tapi tanpa merubah nasab. Dan ini kisah pembatalan adopsi ini terjadi langsung pada baginda Nabi. Karena baginda Nabi pernah mengadopsi juga. Waktu beliau adalah belum menjadi nabi. Kalau diangkat menjadi nabi kurang lebih umur 40 tahunan, kemudian beliau mengadopsi, memanggil anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah diambil oleh baginda Nabi sebelum Nabi menjadi nabi. Sebelum baginda Nabi menjadi nabi. Dan memang di mana-mana disebut bahasanya itu adalah Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai pada akhirnya datang perintah dari Allah untuk menjelaskan bahasanya itu adalah bukan anaknya. Pembatalan tentang tabanni. Pembatalan tentang tabanni bahasanya Zaid adalah bukan anaknya. Sampai pembatalan ini bukan sekedar perintah ud'uhum li abaihim, panggil mereka, kembalikan kepada panggilan abaknya, bukan bapak yang lain. Harus dipanggil Zaid bin Harithah. Dulu Zaid bin Muhammad, kembalikan ud'uhum li abaihim. Panggil mereka itu kembalikan kepada ayahnya.
Bukan sampai di situ. Zaid bin Harithah itu dinikah oleh baginda Nabi dengan Sayyidah Zainab. Dinikahkan. Kemudian setelah itu lihat. Allah yang memisahkan dan Allah yang memerintahkan baginda Nabi untuk menikahi. Sehingga bukan sekedar dijelaskan bahasa ini nggak boleh, berarti ditunjukkan bahasanya memang ini bukan mantunya yang sesungguhnya. Ini bukan anaknya, maka istrinya pun bukan mantunya, maka boleh dinikahi. Maka menikah Sayyidina Nabi SAW dengan Sayyidah Zainab. Nah, di saat seperti ini juga heboh Nabi Muhammad menikahi anak istri, istri daripada anaknya. Nah, mereka belum paham bahwasanya tabani tidak ada. Jadi sangat jelas tabani tidak diperkenankan dalam Islam, hukumnya haram, merubah nasab dan akibatnya berat sekali dan termasuk minal kabair, dosa gede. Termasuk dosa besar. Baik, kita baca hadisnya. Mumpung ingat ada yang saat ini, makanya kita baca hadisnya. Ada yang saat ini terjadi dari kaum muslimin yang mengikuti tradisi di luar Islam. Misalnya ada seorang wanita namanya Azizah binta Ahmad. Yang namanya Azizah, tahan dulu. Ayahmu bukan Ahmad. Azizah bintu Ahmad. Kemudian Azizah itu menikah dengan Ali. Gara-gara budaya barat langsung menjadi Azizah Ali. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Tetap Azizah Ahmad. Azizah binti Ahmad. Cuman karena ada tradisi bukan tradisi. Tradisi di luar Islam maka langsung diikutkan ke suami. Azizah Ali. Suaminya Ali. Oh enggak begitu dong. Umat Islam enggak boleh ikut-ikutan dong. Lalu bagaimana hukumnya jika ada seorang Muslim mengatakan menisbatkan kepada suaminya? Karena mereka orang awam, yang awam ya tidak ada masalah. Orang bukan tidak ada masalah ya tidak bisa disalahkan, namanya orang awam tidak ngerti karena lihat di sebuah buku langsung dinisbatkan kepada suaminya. Sehingga cerai dengan Ali, nikah dengan Abdurrahman. Berubah Aziz Abdurrahman. Orang tanya Abdul yang mana ini? Aziz Ali. Kan coba loh. Memang tidak sesuai dengan syariat, bikin bingung. Sudah kita patuhi syariat Nabi, kita berusaha. Cuma ya jangan mencaci orang awam yang ternyata membuat tulisan seperti itu, namanya langsung diikutkan suaminya. Orang awam ikut-ikutan. Lihat yang menarik, ikuti saja. Diikutkan nama suaminya. Sehingga hakun nasab hilang. Makanya dalam Islam memperhatikan hak nasabmu adalah tetap terjaga sebagai seorang wanita. Nasabmu sampai kapanpun terhadap ayahmu. Nggak akan kemana-mana. Sehingga bukan karena dirimu dinikahi seorang laki-laki lalu hak ayahmu hilang. Nggak. Tetap saja sambung kepada ayahmu. Akan terpisahkan. Jadi bagaimana kalau ada umat Islam yang melakukan demikian? Ya, karena orang awam ya perlu dijelaskan saja. Dijelaskan saja. Yang jadi masalah adalah jika dia dari orang yang mengerti. Oh enggak mungkin. Kalau mengerti enggak mungkin. Oh enggak, dia keluarga kiai atau ustadz. Wah enggak, itu yang nulis santrinya yang belum ngaji dia. Yakin, karena masalah berat. Ini masalah bukan main-main. Kalau ada seorang ibu nyai dinisbatkan kepada suaminya. Karena suaminya yang masyhur. Bu nyai siapa, langsung diikutkan dinisbat suami. Pasti itu yang nulis santrinya, tidak mengerti. Atau memang tidak, bunyainya juga tidak mengerti. Belum sempat belajar. Kalau mengerti nggak mungkin, tidak mungkin. Karena kita punya tradisi sendiri, bahkan punya tradisi, punya syariat sendiri. Sebab di dalam nama Islam itu, di belakang nama kita adalah nama keluarga, nama ayah. Selalu begitu. Supaya diketahui bahasa nasab. Makanya kalau ditanya kamu siapa? Namanya Ahmad bin Ali bin Zaid bin Abdurrahman. Oh, kamu sepupu dengan saya. Langsung paham. Dirubah nggak bisa. Maka ini kita punya nggak kebiasaan yang baik. Mungkin apa kata, masa gini aja ngikut orang barat nggak boleh. Loh, ini masalah agama ya ikut yang benar dong. Yang nggak benar yang nggak sesuai ya jangan diikuti dong. Bukankah kamu orang Islam ya? Coba kalau kamu namamu adalah Azizah tadi. Ayahmu namanya Ahmad.
Kemudian gara-gara kamu nikah dengan Ali menjadi Azizah Ali. Ya kalau di negeri barat, negeri kafir, mungkin orang akan mengatakan Ali adalah suamimu. Ali adalah suamimu. Tapi kalau kita masuk wilayah kaum muslimin, kamu dianggap anaknya Ali. Loh, kamu hidup di tengah-tengah siapa? Bersama siapa? Kaum muslimin atau orang non muslim, kan begitu. Ini sedikit ini perlu dijelaskan. Mohon maaf, yang namanya Azizah sama Ahmad kebetulan saja ya, jangan sampai nanti ada Pak Kia, ada Bunyai Azizah, kemudian suaminya namanya Ali, lalu enggak. Kita hanya sekedar menyebut nama saja, enggak ada tujuan. Mohon maaf nih. Sebab kalau cari nama bingung, semua nama hampir sudah dipakai. Baik. Jadi sebuah contoh saja. Ini yang perlu kami ingatkan, bahwasanya ada di masyarakat kita itu latah dengan ikut-ikutan. Enggak bisa, harus. Nasab kita adalah kepada orang tua, kepada kakek, kepada kabilahnya, kepada sukunya. Kemudian ada nanti masalah nisbat. Di dalam pembahasan mustalah hadis, nisbat itu bisa saja. Nisbat itu karena mungkin tinggal di Hadramut 3-4 tahun, lebih dari 4 tahun menjadi al-Hadrami. Tapi ada nasab aslinya, misalnya Fulan Ahmad bin Ali Al-Jawi Al-Hadrami. Al-Jawi kan orang Jawa. Sundawi, Al-Manduri, Batawi. Ada, kemudian dikasih Al-Hadrami, oke. Atau Al-Yamani, karena nisbat karena tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 tahun misalnya. Ini adalah kaidahnya ada dalam Islam. Tapi nasabnya tidak akan dirubah. Nah, ada sisi lain lagi. Tidak boleh orang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya atau mengingkari nasab ayahnya. Karena mungkin nasab ayahnya jelek, na'udzubillah, neraka. Sejelek apapun nasab ayahnya, hendaknya tetap diakui, bahkan ini adalah masa perubahan seperti tadi kita sebutkan, kita contohkan. Mana ada orang lebih jahat dari Abu Jahal? Mana ada orang lebih jahat dari Abu Jahal? Fir'aunnya Nabi, baginda Nabi adalah Abu Jahal. Bahkan Akbar lebih gede daripada Fir'aunnya Sayyidina Musa. Tapi Sayyidina Ikrimah tidak pernah ragu menisbatkan dirinya kepada Abu Jahal. Karena nasab, bahkan ini bisa jadi contoh di masa yang akan datang, bahwasanya tidak selamanya kalau bapaknya tidak baik lalu anaknya tidak baik. Contoh, bapak tidak baik, anak baik. Nggak usah merasa. Ya, ini hati-hati masalah urusan nasab ini. Jadi jangan merasa tidak nyaman dengan senang nasab ayahnya lalu dirubah, haram hukumnya. Atau ini yang lain lagi, menisbatkan nasabnya orang kepada orang lain dengan sengaja untuk merusak nasab, nggak boleh. Kita tahu dia ada Ahmad bin Ali, lalu kita rubah Ahmad bin Zaid. Nggak boleh merubah. Termasuk merubah nasab orang lain secara halus adalah menafikan nasab yang telah diakuinya. Kalau ada orang mengatakan saya adalah Ahmad bin Ali, lalu kita berkata bukan, kamu bukan Ahmad bin Ali, kamu bukan anaknya Ali, haram. Kita seperti mengkadzab, seperti menuduh ibunya berzina, padahal suaminya Ali memang ibunya. Makanya termasuk hati-hati dengan nasab asy-syarif yang mengingkari nasab baginda Nabi yang sambung sampai hari ini. Maka hati-hati, ini seperti mengkadzab. Kalau ada orang dia menyatakan dirinya punya nasab, tentunya dengan hujjah, keluarganya sudah jelas, antara keluarga dan keluarga saling menjaga nasab. Bahkan tidak harus pakai buku, tidak harus mana bukumu, nggak usah, kan ada buku nasab. Jangan gampang mengingkari urusan nasab, khususnya nasab baginda Nabi, dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan itu bukan nasabmu, ayo kita harus mencari nasabnya siapa. Kalau tidak, kita akan dicambuk 80 kali. Kalau ada orang mengatakan bahasanya, tentunya ada dalil-dalil, bukan ada hujah yang tampak, misalnya lingkungannya, keluarganya, ini keluarga siapa, ini nyambung sana, nyambung sini, terlihat. Lalu mengatakan aku adalah punya nasab, nasabnya adalah nasab dzurriyyah Nabi SAW. Maka kita nggak boleh mengingkari, kita mengingkari, kita harus mencari bapaknya. Kalau tidak bisa, dicambuk kita, soal menuduh ibumu berzina, qadzaf halus. Sebagian mengatakan sampai derajat bermukhatab. Makanya kalau ada mengatakan nasabnya, sudah kita akui. Kecuali ada tanda kebohongan, wong kemarin ada nasabnya nggak jelas begitu, tiba-tiba langsung ngomong nasabku begini. Misalnya orang ketahui ini tetangga kita hidup dari kecil dan sebagainya, kenal dia. Namanya adalah, contoh saja Ali bin Umar.
Al-Jawi, orang Jawa asli misalnya. Tiba-tiba kita ketemu di Kalimantan, tak tahu menjadi Ali bin Zaid bin Abdurrahman Asgaf. Nah, berubah. Loh, ini kok ngurusan? Nasab bukan dulu kan gitu, tiba berubah nasab. Nah, ini pasti dusta dia. Karena kita tahu aslinya. Tapi kalau kita tidak tahu aslinya, lalu ada orang mengaku, awas jangan mengingkari. Pengingkaran nasab itu berat sekali. Pengingkaran nasab itu berat, apalagi nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan meninggalkan kewajiban kita kepada mereka. Kita menjadi tidak mencintai mereka, hati-hati. Ini diantaranya. Kami sisipkan dalam hal ini ada sebagian orang yang mengingkari tentang nasab-nasab semacam ini. Bahkan sampai berani mengatakan dusta. Ini nasab-nasab habaib yang mengatakan dusta. Bagaimana dusta? Dijaga nasab mereka. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di negeri kita dijaga. Bukan negeri kita ada. Bahkan tidak harus berpacu pada catatan buku tadi. Ada sebagian yang tidak bisa mencatat. Karena mungkin hidup di kampung, tidak punya biaya untuk pergi ke kota untuk mencatat nasabnya. Tapi jelas, ada. Yang jelas kita harus waspada, jangan kita menafikan nasab seseorang dan jangan merubah nasab seseorang, jangan rubah nasabmu sendiri, jangan kau berpaling dari nasab ayahmu. Selesai. Semuanya dosa gede itu. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sungguh bagi Nabi qala, Nabi berkata, "Man idda'a ila ghairi abihi", barang siapa mengaku-ngaku nasab kepada selain ayahnya, wa wa ya'lamu, sementara dia tahu itu bukan ayahnya, lalu dia sebut sebagai ayahnya. Ayah nasab ya, bukan ayah fillah, kan akhi fillah. Abi fillah, abi fit tarbiyati, ada abi fit tarbiyati, bukan. Seorang murid mungkin saking dekat dengan gurunya langsung ada walidi, sayyidil walid. Sayyidil walid ay murabbi. Sayyidil walid man hada? Hada Ustaz Bakar, Abu Bakar. Abu man? Abi Ali. Walidak is? Walid tarbiyah, di dalam tarbiyah. Oke. Ada sebagian ikatan guru dengan murid sampai menganggap ayah, tapi bukan ayah nasab. Wa ya'lamu annahu ghairu abihi, yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya dan dia tahu kalau itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka haram surga baginya. Kalimat haram surga baginya ada dua makna loh ya. Kalau haram surga baginya berarti tidak akan masuk surga. Kalau tidak akan masuk surga berarti kan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti kan kafir. Serem banget. Bagaimana penjelasannya? Bagi orang yang menolak nasab ayahnya lalu dia menisbatkan dirinya kepada orang lain, maka dia dianggap kafir kalau dia tahu itu haram lalu dia mengatakan halal. Enggak apa-apa. Lah ini keras kepala. Oh gitu aja kok nggak boleh sih, apaan sih? Padahal dia sudah ngerti syariatnya. Berarti merendahkan syariat Nabi. Ya tadi merubah nama dirinya dinisbatkan kepada suami, diingatkan malah keras kepala. Ya, tadi kita sebutkan dia adalah punya ayah, tapi gara-gara menikah dengan seorang laki-laki langsung nama di belakangnya disampaikan. Oh dia ngingkar, oh gini aja nggak boleh, apa-apa gini ini. Wah ini sudah dijelaskan. Nah pengingkaran kepada syariat yang benar itulah sesuatu yang jelas itu yang menjadikan orang keluar dari iman. Sebab apa? Dia yakin itu adalah berita dari Allah, dari Rasulullah, beritanya benar. Dan ulama bersepakat, dan dia tahu kok dia mengingkari kebenaran tersebut, maka dia keluar dari iman, maka benar dia tidak merasakan surga selamanya. Tapi pendapat yang lain mengatakan selagi dia masih mengakui kalau itu tidak benar lalu dia melanggar, mengaku itu tidak benar, saya menisbatkan nasab saya kepada orang lain, memang saya tidak benar ini. Dan saya tahu itu. Hukumnya gimana? Haram hukumnya. Maka sama seperti halnya, naudzubillah, orang berzina, orang mencuri. Kalau orang melakukan zina tidak keluar dari iman asalkan masih meyakini kalau zina itu haram, dosa besar baginya, hukuman besar, tapi dia masih dalam keadaan mukmin. Berbeda dengan orang yang berkata bahwasanya zina adalah halal, murtad dia. Begitu juga dalam hal ini. Merubah nasab hukumnya gimana? Haram. Tapi kenapa kok merubah nasab?
Tidak tahu. Nah, dia masih mukmin, tapi dia salah dosa. Tapi kalau mengatakan ngerubah nasab bagaimana hukumnya? Apa-apa, ngapain sih susah amat gitu hidup. Agama apa-apaan. Oh, kafir dia, maka tidak akan rasakan surga selamanya. Jadi kalau masih dia menyatakan dirinya, mengatakan dosa itu adalah haram, maka dia hanya melakukan, dia adalah masih dalam wilayah iman dan dia telah melakukan satu dosa besar. Tapi masih iman. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi, dari baginda Nabi, la targhabu an abaikum, jangan kau membenci dan berpaling dari nasab ayahandamu. Faman raghiba an abihi, barang siapa membenci nasab ayahnya, fahuwa kufrun, maka ini disebut kufur. Kufur apa? Kalau dia ngerti hukumnya kufur, sesungguhnya kufur akbar. Kalau ternyata dia masih meyakini itu haram, kufur asghar, dosa besar, melakukan dosa. Kufur nikmat, dia mengingkari kenikmatan, mengingkari nasab kepada, dia masih menyadari kalau itu dia melakukan dosa, maka dia melakukan sebuah dosa, bukan murtad, bukan keluar dari iman. Sudah dijelaskan tadi. Makna kufur di sini ada kufur nikmat, ada kufur fid din, kufur fil aqidah, kufur fil iman. Wa an Yazid bin Shuraik bin Tariq qala, dari Yazid bin Shuraik bin Tariq qala, ra'aitu Aliyan, aku melihat Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alal mimbari, di atas mimbar, yakhtub, beliau berkhutbah, fasami'tuhu yaqul, aku mendengar Sayyidina Ali berkhutbah dan berkata, la wallahi. Nah, ini ada sesuatu di situ, ada fitnah yang dihembuskan, disebarkan, sehingga Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah harus menjelaskan kepada umat, la wallahi, demi Allah, ma'indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah, kami tidak punya kitab kecuali kitab Allah. Wa ma fi hadhihi sahifati, ada lembaran-lembaran sahifah. Panasyara, kemudian dibuka. Fa idza fiha asnanul ibil, di situ berita tentang umur-umur onta, tentang pintu labun, pintu wahad, dan juga tentang urusannya dengan wa asya' minal jirahati, jirah wal jurhu qisas, masih kalau orang melakukan melukai orang ini harus qisas gini, atau nanti didenda dikena harus membayar ini dan sebagainya. Penjelasan tentang hukum-hukum keadilan. Wa fiha, dan di dalam sahifah tersebut, lembaran-lembaran yang dibuka oleh Imam Ali tadi, ada sebutan qala Rasulullah bersabda, al-Madinatu haramun. Madinah itu ada kehormatan tersendiri, haram. Sehingga tidak boleh kita melakukan hal-hal yang misalnya ada, kalau ada haram Makkah. Haram Makkah adalah said. Tidak boleh kita kalau kita ke hutan cari binatang itu apa namanya? Berburu, menangkap binatang-binatang liar yang ada di Mekah, nggak boleh. Dan ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Kalau di Madinah juga tidak boleh, cuman tidak ada hukumannya di dunia. Nggak harus hukum di dunia, misalnya harus membayar, ini tidak ada kalau Madinah. Tapi punya kehormatan. Artinya Madinah juga kehormatan. Haramul Madinah yang harus dipatuhi. Ma baina airin ila thawr. Air itu adalah sama thawr, gunung, dan gunung di belakang gunung Uhud. Masuk batas Madinah dari sana ke sana. Ini adalah haram Madinah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, seperti adalah Makkah adalah haram Allah, ini haram Nabi SAW. Sama-sama haram, kemuliaan yang harus dijaga, tidak boleh kita merusak, berburu di tempat tersebut. Faman ahdatha fiha hadathan, barang siapa yang melakukan sesuatu di tempat tersebut, kesalahan termasuk berburu tadi, melakukan dosa. Apa hadath ini? Para muhadditsin, para pesyarah hadis menjelaskan makna dosa, kesalahan-kesalahan yang ada di situ. Awa muhditsan, atau melindungi orang yang berbuat dosa, kesalahan di tempat tersebut. Fa'alaihi la'natullahi, maka dia dikutuk oleh Allah wal malaikatu, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan semua manusia.
Maka di para ulama memahami hadis ini bahwasanya orang melakukan dosa di tempat lain adalah dosa. Tapi kalau sudah di dalam kota Madinah, ini adalah dosanya dosa di atas dosa. Sampai diterancam dengan laknah, kutuk. Maka di sana pun harus penuh dengan adab kita. Karena haramin Nabi SAW. Haramnya Rasul SAW. Harus jaga adab, tata krama. Keharaman yang dilakukan di luar adalah dosa. Tapi di dalam Madinah, haram Madinah, lebih gede dosanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfa wala adlah. Allah tidak akan menerima. Ini dosa gede banget. Di akhirat nanti tebusan-tebusan. Sorfan maksudnya adalah tobat. Adlah adalah fida, pembayaran. Sebagian mengatakan sorfan adalah kewajiban. Adlah dan sunnah. Maksudnya apa? Faridah dan kesunahan. Maksudnya sebagian mengatakan adalah tobat. Artinya apa? Begitu besarnya dosa melakukan kesalahan di tempat tersebut sampai Allah tidak menerima pertobatannya nanti. Dalam hal ini, jadi pasti akan dihukum. Untuk dosa yang lain akan diampuni, tapi ini adalah ancaman. Maka setiap dosa yang disebutkan ada ancamannya, maka ulama menjadikan itu rambu-rambu kalau itu minal gabair, dosa gede. Dhimmatul muslimina wahidah. Jaminan keamanan seorang mukmin adalah satu, tapi akan harus dipatuhi oleh semua orang beriman. Indahnya keadilan dalam Islam. Jika ada seorang kafir yang datang kepada seorang mukmin minta perlindungan, lalu seorang mukmin ini memberikan perlindungan, maka yang lain harus melindungi. Indahnya dalam Islam. Tentunya dengan kejujuran, dengan benar. Jadi wahidah sama. Jadi tidak boleh kalau seorang mukmin, ada seorang Nasrani atau Yahudi yang semula bermasalah, kemudian dia sadar minta perlindungan, hai saudaraku, wahai muslim, tolong lindungi saya. Ya sudah, kamu dalam fadimmati, kamu dalam perlindunganku. Di dalam keamananku. Maka yang lain tidak boleh mengganggu. Kalau ada mengganggu, dosa. Yas'abiha adnahum. Jadi semua harus patuh dengan ini. Yas'abiha harus patuh dengan perjanjian keamanan tersebut. Siapa buat ada yang di bawah, di atas, semuanya. Faman akhfaro musriban, barang siapa yang zalim atau jahil, jahat, ya, fa'alaihi, kalau ada yang melakukan mengganggu dengan dimahnya seorang muslim tadi, dia sudah dijaga oleh saudara kita. Seorang kafir di bawah naungan seorang muslim, muslim yang benar, bukan muslim munafik, muslim yang tidak ada, ya ini muslim yang sesungguhnya. Tentunya hal ini juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akan tapi zahirnya kan, kita mencari zahirnya, selagi seorang muslim boleh memberi perlindungan. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan negara, kalau negara mau mengurusi, bisa misalnya kalau kamu melindungi orang yang membahayakan negara, boleh ditangkap karena masalah keamanan, bukan berarti menafikan perlindungan yang diberikan oleh seorang mukmin tersebut. Dikutuk oleh malaikat, la yaqbalullahu min yaumal qiyamati sarfan wal adla. Tidak akan diterima oleh Allah ibadah apapun, itu maksudnya. Ini adalah ancaman berat. Wa man idda'ala, ini adalah penjelasan. Ada tambahan, intinya Imam Nawawi menyebut ini. Wa man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa mendakwa, mengaku-ngaku, menisbatkan nasab kepada selain ayahnya. Awintama ila ghairi mawalihi, atau berintima menisbatkan kepada orang yang tidak memerdekakannya, bagi budak yang telah dimerdekakan, masalah wala, fa'alaihi la'natullahi, maka dia mendapatkan kutukan dari Allah wal malaikati, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati, Allah tidak akan terima di hari kiamat sarfa wala adla, tobat ataupun tebusan-tebusan yang dilakukan. Dosanya besar sekali. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dhimmatul muslimin ahduhum wa amanatuhum. Yang itu dhimmatul muslimin, maksudnya apa? Jaminan seorang muslim untuk ahduhum, perjanjian untuk melindunginya atau memberikan keamanan kepada seorang kafir. Akhfarahu ay naqada ahdahu, barang siapa yang membatalkan. Maksudnya begini,
Tadi seorang muslim memberikan perlindungan kepada seorang kafir yang ingin hidup di bawah naungannya. Maka ini adalah perjanjiannya seorang muslim dengan orang kafir. Maka kalau ada orang, tadi disebutkan man akhfaza musliman, barang siapa yang merusak perjanjiannya seorang muslim dengan orang kafir tersebut, maka dia adalah mendapatkan kutukan. Indah dalam Islam itu. Makanya kalau orang di luar Islam itu ngerti syariat Islam, dia akan lebih senang hidup dengan syariat Islam. Karena keadilan yang sesungguhnya ada dalam syariat Islam. Cuman permasalahannya kadang disebarkan, dihembuskan, diberitakan kepada kuping mereka sesuatu yang bertentangan, bukan dari syariat Islam. Atau Islam-Islam yang sempalan, Islam-Islam yang penyelewengan. Bukan Islam yang sesungguhnya. Maka tambah keras, tambah kejam, tambah ini. Islam adalah indah. As-sarf at-taubah. Wakila al-hilah. Wal-adlu al-fidla. Al-adlu al-fida. Jadi katakan sirf, dikatakan apa? As-sirfu adalah tobat. Jadi tobatnya enggak diterima. Kalau sudah tobat diterima kan gede banget. Dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi. Ini akan, cuman kami singgung, ini perlu dihadirkan tentang Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali kok tiba-tiba ngomong begitu? Memang ujian Sayyidina Ali paling berat. Jadi Sayyidina Ali waktu itu adalah ada orang menisbatkan sesuatu kepada Sayyidina Ali. Tujuannya untuk buat fitnah. Ada sekelompok orang yang menisbatkan kepada Sayyidina Ali sesuatu yang berlebihan. Nah, ini ada tokohnya, sampai Sayyidina Ali perang dengan Siti Aisyah itu kan ada tokohnya. Namanya Ibnu Saud, disebut Ibnu Saud adalah tokoh Yahudi dari Yaman. Ibnu Sauda atau yang disebut dengan Ibnu Saba, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba gelarnya Ibnu Sauda. Dia pura-pura masuk Islam, ternyata ingin membuat keruh di dalam kaum muslimin. Maka dia pengen membuat kerusakan, mengambil momen-momen di saat ada wafatnya ini. Makanya waktu wafatnya Sayyidina Utsman, wah bermain betul dia. Bagaimana agar semakin keruh keadaan kaum muslimin ini biar berantakan. Sehingga mengatakan bahasanya ini menyanjung, maka muncullah kelompok Rawafid ini yang menyanjung berlebihan kepada Sayyidina Ali, tujuannya adalah untuk mecah belah. Sampai mengatakan mana lebih utama, Isa atau Nabi Muhammad? Ya umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih utama dari yang lainnya. Ketahuilah, Nabi Muhammad adalah lebih mulia daripada Nabi Isa alaihissalam. Wah, ini pidatonya Abdullah bin Saba. Pidato yang mempengaruhi juga, karena dia bukan orang main-main. Belajar agama, belajar Islam dia. Ngerti sejarah juga, ngerti. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam akidah Islam, akidah mereka mengaku Islam, dia mengaku Islam. Nabi Isa akan kembali. Kalau Nabi Isa akan kembali, maka Nabi Muhammad lebih berhak untuk kembali. Dan Nabi Muhammad pun kembali. Kembalinya melalui kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi Sayyidina Ali adalah Nabi, diri Nabi Muhammad berada di Sayyidina Ali. Waduh, mulai ini. Mulai menyanjung. Maka Rawafid yang menyanjung Sayyidina Ali berlebihan. Sampai dikatakan Nabi, Sayyidina Ali juga menyimpan firman-firman Allah, wahyu-wahyu dan sebagainya yang disimpan. Fitnah. Dan dia ini terus ingin membuat kerusakan di tubuh kaum muslimin. Dan Sayyidina Ali tahu, langsung dikejar ini orang. Dikejar, di saat dikejar lari dia, tapi dia punya kekuatan pergi ke tempat lain. Dia pindah dari negeri untuk membuat komunitas semakin kuat. Nah, kemudian ingin membuat kekeruhan. Setelah wafatnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Imam Ali jadi khalifah. Dia melihat ada celah. Karena waktu itu Sayyidina Utsman, pembunuh Sayyidina Utsman belum segera bisa ditangkap, dia masuk di dalamnya. Seolah-olah melihat Sayyidina Utsman harus segera dicari pembunuhnya dan sebagainya, menyuarakan suara ini. Dan memang dari keluarga Sayyidina Utsman juga ingin mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Sementara Sayyidina Ali jadi khalifah waktu itu.
Nah, di sana ada Sayyidat Aisyah. Sayyidat Aisyah didatangi oleh orang-orang yang mencintai Sayyidina Utsman yang sesungguhnya dan juga mencintai Sayyidina Ali. Lalu bermusyawarah dengan Siti Aisyah bagaimana kita akan datang kepada Sayyidina Ali untuk minta agar pembunuh Sayyidina Utsman ini segera dicari. Kalau tidak ini terus akan merebah fitnah ini. Terus. Akhirnya Siti Aisyah setuju, oke. Ayo kita pergi ke sana. Betul. Dan di antara pengikut Abdullah bin Sabah ini mengikuti semuanya ini kisah ini. Perjalanan Siti Aisyah itu mengikuti perjalanannya. Akhirnya betul Sayyidina Aisyah diikuti oleh rombongan orang yang banyak. Yang niat Sayyidah Aisyah adalah bukan perang dengan Sayyidina Ali. Bahkan meyakinkan kepada Sayyidina Ali bahwasanya Sayyidah Aisyah juga punya pengikut yang banyak bisa membantu Sayyidina Ali untuk menangkap itu pembunuh. Sayyidina Ali yang melihat dari kejauhan dari berita kedatangan Sayyidah Aisyah kan dari Makkah. Melihat kedatangan Siti Aisyah, menyiapkan pasukan juga. Menyiapkan pasukan. Kemudian di saat menyiapkan pasukan, ditegat. Akhirnya berdua sebuah tempat yang pandang, yang luas. Akhirnya ada dua pasukan Sayyidat Aisyah dan pasukan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali orang cerdas, Siti Aisyah juga orang cerdas. Bertanya, tidak langsung memarahi, tidak. Akhirnya apa? Perwakilan daripada Sayyidat Aisyah, perwakilan Sayyidina Ali, ada kok sama. Ada perwakilan datang, ngobrol. Setelah ngobrol, tujuannya apa? Tujuan Siti Aisyah apa? Dijawab, tujuan kami dan Siti Aisyah adalah untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman dan kami yang bantu. Oh gitu, sama, saya juga langsung. Kita perlu bantuan yang kuat. Oke, sepakat. Ini kesepakatan didengar oleh Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah. Karena mereka juga di tengah-tengah ini, di antara mereka menyusup ini. Akhirnya sudah, kalau begitu tenang kalau kita, ya sudahlah, biar pasukan istirahat. Pasukan Siti Aisyah istirahat, pasukan Siti Aisyah istirahat. Abdullah bin Sabah, sang terkutuk ini, bermain ini. Ini kalau sampai Aisyah dengan Ali damai, kita hancur. Lalu apa yang kita lakukan? Dia punya makar, punya upaya busuk. Biarkan mereka lelap dan tidur. Di tengah malam, Ibnu Sauda mengirim pasukan. Dibagi dua. Satu kelompok menyerang pasukan Siti Aisyah. Sekelompok menyerang pasukan Sayyidina Ali. Pasukan Siti Aisyah terbangun apa yang ada di pikiran mereka. Pasukan Sayyidina Ali telah berkhianat. Katanya damai, kenapa nyerang ke sini? Pasukan Sayyidina Ali juga demikian karena diserang. Mengatakan pasukan Siti Aisyah berkhianat, telah menyerang kami. Bangkit, ribuan orang meninggal hari itu. Ribuan orang meninggal gara-gara sini. Membuat ini. Jadi bukan Sayyidat Aisyah adalah wanita mulia. Dididik oleh baginda Nabi. Sayyidina Ali pun juga demikian. Ini orang-orang besar. Tapi ingin bermainnya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Dan Abdullah bin Sabah pun juga punya kader-kader sampai hari ini pengadu domba. Maka pelajaran besar terjadi pada sahabat Nabi untuk bisa kita baca. Jangan sampai kita mudah termakan adu domba. Nah, di saat mendengar berita sehingga Abdullah bin Sabah dan bagundal-bagundalnya, pendukung-pendukungnya ingin menghancurkan Islam dengan cara mengangkat Sayyidina Ali untuk jadi tandingan Rasulullah. Sayyidina Ali disanjung-sanjung. Sayyidina Ali sadar ini adalah fitnah, lalu khutbah. Naik khutbah lalu mengatakan, "Wallahi ma indana, kita tidak punya seperti yang mereka aku dakwakan. Aku tidak punya kecuali Al-Qur'an ini dan lembaran-lembaran ini. Itu dusta atas nama aku." Oh, itu Sayyidina Ali ini. Kisahnya Sayyidina Ali berkhutbah itu yaitu. Kita lanjutkan. Wa Abi Dzar, dari Sayyidina Abi Dzar. Radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda, "Laisa min rajulin," bukanlah min zaidahin. Laisa min rajulin idda, bukanlah seorang laki itu boleh mengaku-ngaku li ghairi abihi, kepada selain ayahnya, mengaku-ngaku menisbatkan nasab kepada selain ayahnya. Wa ya'lamuhu, dan dia tahu. Illa kufrun, illa kafara, kecuali dia menjadi kafir. Kafir yang sesungguhnya karena dia meyakini sesuatu yang haram lalu dikatakan halal, atau kafir kufur nikmah, atau melakukan dosa gede. Wa man ta'ama laisa lahu, barang siapa ngaku-ngaku yang dia tidak punya, falaysa minna, bukan golongan kami. Ditolak oleh Nabi, bukan golongan kami. Wal ditabawa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Wa ma da'a rajulan bil kufri, ini hati-hati. Barang siapa da'a, menyeru, memanggil saudaranya dengan gelar kekafiran, hati-hati.
Menuduh orang lain kafir, menyebut saudara yang muslim kafir. Aqala aduwallah, ya aduwallah, hei musuh Allah. Lah musuh Allah kan orang kafir. Ini saudaranya seagama dibilang kau kafir, hei kafir. Hei musuh Allah. Kalau ada seorang muslim ngomong kepada saudaranya yang muslim seperti itu, walaysa kadzalik, sementara dia tidak seperti itu, maka dia sendiri menjadi kafir. Hara alaihi, kembali kepadanya. Gimana kok kembali? Jadi begini. Kalau Anda meyakini dia adalah muslim, bersyahadat, sholat dengan Anda, dan lalu Anda katakan dia kafir, berarti Anda mengkafirkan orang yang bersyahadat. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan orang bersyahadat adalah kafir, maka Anda sendiri yang kafir. Naudzubillah. Seperti itu kisahnya. Maka jangan mudah menuduh orang kafir. Sekarang model kelompok takfiriyah, dikit-dikit kafir, kafir, kafir. Tidak bertanya kepada ahli tawasul, tawasul kafir. Ini kafir. Ada doa-doa baca solawat syirik, ada solawat Nabi katakan solawat syirik. Waduh, serem banget. Ini ada orang mudah mengkafirkan orang lain kafir. Sesaat mengatakan kelompok sampai pemerintah yang begini dikatakan kafir juga. Wah, ini serem banget. Pengkafiran tidak gampang. Menyebut orang kafir harus dengan rambu-rambu yang jelas. Maka jangan mengkafirkan yang tidak kafir. Yang mengkafirkan sesuatu yang tidak kafir menjadikan dia sendiri kafir. Mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka di sini karena dia menganggap Islam adalah kafir, maka dia sendiri kafir. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu riwayat. Wa hadza lafdhu riwayat Muslim. Ini lafaz riwayatnya Sayyidina Imam Muslim, Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan yang berat, bahaya, besar, menisbatkan nasab orang kepada orang lain, atau mencari nasab orang lain, atau mengatakan orang lain kafir dan seterusnya. Sampai di sini, insyaallah a'lam bishawab.